Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Anestia Pramesti dalam video pembelajaran mata pelajaran geografi kelas 10. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pengetahuan dasar pemetaan. Baiklah Ananda, kita lihat slide selanjutnya. Nah, pernahkah kalian menggunakan peta untuk mencari lokasi suatu tempat? Nah, sekarang peta dengan mudah bisa kita akses dan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Ananda bisa membuka kapanpun peta di Google Maps atau aplikasi Android kalian masing-masing. Dengan peta, kita akan sangat dimudahkan untuk mencari lokasi tertentu. Kali ini, apa saja yang akan kita bahas dalam pembelajaran peta? Ya, indikator pembelajaran yang akan kita laksanakan yang pertama adalah 3.2.1 menjelaskan pengertian dan pemanfaatan peta. Yang kedua adalah menjelaskan jenis peta. Yang ketiga adalah membedakan komponen peta. Baiklah Ananda, yang pertama adalah pengertian dan pemanfaatan peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diproyeksikan di bidang bulat, dari bidang bulat ke bidang datar, yaitu dari globe, bidang bulat, ke bidang datar yang kita sebut peta. Nah, ini dia, dengan menggunakan skala tertentu. Jadi apa sih itu peta? Peta adalah gambaran bumi yang diproyeksikan dari bidang bulat ke bidang datar dengan menggunakan skala. Nah, atau dalam kata lain, ya, penyederhanaan kenyataan yang ada di lapangan. Bayangkan, apabila kita tidak menggunakan peta, tidak dengan skala, berapa meter, berapa lama, berapa besar juga gambar yang akan kita buat. Nah, dengan peta semua menjadi lebih sederhana. Nah, yang kedua adalah jenis peta. Jenis peta dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, yang pertama adalah peta umum. Peta umum dibagi lagi menjadi peta topografi, peta korografi, dan peta geografi. Apa sih peta topografi? Peta topografi itu biasa yang kita sebut dengan peta ketinggian tempat. Sedangkan peta korografi itu adalah peta dengan skala besar. Nah, kalau peta geografi itu biasanya peta yang sering kita lihat untuk menggambarkan wilayah-wilayah di bumi, seperti benua, kemudian seperti pulau-pulau atau negara-negara. Selanjutnya adalah peta khusus. Apa itu peta khusus? Yaitu peta yang dibuat untuk tujuan tertentu. Banyak contohnya, seperti peta pariwisata, peta perhubungan, peta iklim dan vegetasi, juga peta kependudukan. Nah, ayo Ananda, tentunya kalian juga bisa menyebutkan peta umum dan peta khusus di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang baru saat ini adalah contohnya adalah peta untuk menganalisis banyaknya korban dari COVID-19 atau persebaran COVID-19. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah peta berdasarkan objeknya. Peta berdasarkan objeknya dibagi menjadi dua, yaitu peta stasioner dan juga peta dinamis. Peta stasioner itu adalah peta yang kenampakannya statis. Peta ini contohnya adalah peta geologi, karena muka bumi kita ini tidak berubah atau berubah tapi dalam jangka waktu yang lama. Seperti peta tanah, kemudian juga peta jenis-jenis batuan. Kemudian apa itu peta dinamis? Peta dinamis contohnya adalah peta-peta yang ada di sekitar kita. Contohnya persebaran penduduk, jumlah penduduk, peta korban bencana COVID, persebaran COVID-19, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian peta berdasarkan skala. Peta di bagian skala berdasarkan skala dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah peta kadaster. Peta kadaster itu
Skalanya 1:500 sampai 1:5000. Contoh peta ini adalah peta untuk menggambarkan desa, menggambarkan dusun ataupun RT RW. Tentunya kalian setelah ketika akan masuk di sebuah kampung ada peta. Nah, itu adalah peta kadaster. Yang kedua adalah peta besar. Peta besar itu skalanya 1:5000 sampai 1:250.000. Peta ini biasanya untuk menggambarkan contohnya kecamatan dan juga kabupaten. Yang ketiga adalah peta sedang, skalanya 1:250.000 sampai 1:5000. Peta ini biasanya untuk menggambarkan daerah provinsi atau pulau-pulau kecil. Yang keempat adalah peta dengan skala kecil. Skalanya 1:500.000 sampai 1:1 juta. Peta ini biasanya untuk menggambarkan wilayah-wilayah pulau yang besar seperti Pulau Jawa dan negara-negara. Yang terakhir adalah skala kecil. Skala kecil itu petanya lebih dari 1:1 juta. Nah, peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan benua dan juga pulau-pulau besar. Nah, selanjutnya adalah manfaat peta. Setelah kita tahu jenis dan juga pengertian peta, apa sih manfaat peta? Manfaat peta itu sangat banyak. Yang Ibu tulis di sini hanya sebagian kecil lainnya. Yang pertama adalah untuk mengetahui berbagai objek geografi seperti gunung, pegunungan, sungai, danau, dataran rendah, dataran tinggi, laut, jalan kereta api, dan lain-lain. Yang kedua adalah mengetahui daerah yang jarang dan padat penduduknya. Yang ketiga, mengetahui persebaran tambang. Yang ketiga, mengetahui objek-objek wisata. Yang ketiga, mengetahui potensi suatu daerah. Yang selanjutnya, mengetahui jarak lurus antar kota. Yang selanjutnya, mengetahui keadaan suatu wilayah, misalnya untuk kepentingan perhubungan. Mengetahui keadaan sosial budaya penduduk, misalnya mata pencaharian, persebaran sarana kota, dan persebaran pemukiman. Baiklah, untuk materi terakhir yaitu komponen peta. Komponen peta itu adalah unsur-unsur yang menyusun peta. Ada berapa dan seperti apa komponen peta? Baiklah, kita akan lihat slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh peta yang bisa kalian lihat. Yang pertama adalah judul. Judul di sini kalian bisa lihat ya, adalah judulnya itu desa ya, peta Desa Bejiharjo. Yang kedua adalah skala. Ya, skala. Nah, skala itu untuk perbandingan jarak sebenarnya dengan jarak sesungguhnya pada lapangannya, di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah arah mata angin. Nah, biasanya menunjuk arah utara. Nah, keempat adalah garis astronomis. Sebenarnya garis astronomis ada dua ya. Satu garis lintang, ya ini lintang. Satunya yaitu garis bujur. Garis lintang itu dia membagi dua, arah utara dan arah selatan. Kalau garis bujur membagi dua ya, antara timur dan barat. Nah, kalau di sini di peta ini cukup dituliskan di sini tanpa ada garis. Cukup hanya dengan titik-titik seperti ini. Ini sudah menggambarkan bahwa itu adalah garis astronomis. Kemudian yang kelima
adalah garis tepi. Garis tepi peta ini sangat penting karena selain untuk keindahan peta, ini juga untuk membatasi apa yang akan kita gambar dalam peta. Selanjutnya adalah legenda. Legenda ini wajib ada karena dengan legenda kita bisa mudah membaca simbol-simbol yang ada dalam peta. Selanjutnya adalah simbol peta. Simbol peta ini simbol peta biasanya berupa titik, bisa berupa garis sungai ini, atau juga bisa berupa area. Nah, selanjutnya adalah sumber dan nama pembuat peta. Nah, ini dicantumkan untuk membuat kita percaya bahwa peta itu bisa digunakan dan bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Insert adalah peta kecil untuk mengetahui lokasi peta pada tempatnya secara garis besar. Selanjutnya adalah warna. Warna biasanya digunakan untuk mengetahui ketinggian suatu tempat dan dijelaskan nantinya di legenda. Yang terakhir adalah lettering. Lettering berupa penulisan pada peta. Biasanya digunakan untuk menulis sungai, gunung, atau lokasi-lokasi tertentu agar pembaca peta bisa lebih memahami maksud dalam peta. Baiklah, yang pertama adalah judul. Judul mencerminkan isi dan tipe peta. Penulisan judul peta hendaknya menggunakan huruf kapital dan juga dicetak tebal. Yang kedua adalah mata angin. Nah, mata angin adalah komponen yang sangat penting untuk membaca dan menginterpretasikan isi peta. Untuk petunjuk utara, selatan, barat, dan timur pada peta. Nah, seperti gambar ini, ada banyak sekali cara untuk menggambarkan arah mata angin. Bisa hanya menggunakan utara ataupun semua arah digambarkan. Yang ketiga adalah lettering. Tanda untuk menggambarkan kenampakan atau objek di permukaan bumi dalam peta. Yang keempat adalah warna. Warna menggambarkan keadaan objek tertentu, misalnya warna biru untuk perawiran, hijau untuk dataran rendah, dan kuning untuk dataran tinggi. Nah, kemudian nama dan sumber peta. Nama dan sumber peta dicantumkan agar pembaca peta mengetahui sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Kemudian simbol peta. Simbol peta adalah tanda untuk menggambarkan kenampakan di permukaan bumi di dalam peta. Nah, ini adalah contoh simbol garis. Bisa menggunakan sungai, jalan raya, batas-batas negara. Dan ini simbol area untuk menggambarkan danau, rawa, sawah, formasi batuan. Dan juga simbol titik ibu kota, provinsi, atau pelabuhan. Yang selanjutnya adalah legenda. Legenda berisi keterangan simbol dan warna pada peta. Tentunya dengan legenda ini kita bisa membaca peta lebih baik lagi. Nah, seperti ini. Legenda ini isinya adalah keterangan dari simbol-simbol. Baiklah Ananda, demikian video pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada Ananda. Semoga bisa bermanfaat buat Ananda semuanya. Salam sehat, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.